makasih dulu buat kalian semua yang udah nonton semua video yang ada di Boon Lifetainment. Jangan lupa juga buat kalian semua yang baru nonton kali ini, jangan lupa di subscribe dulu YouTube channelnya dan juga di follow semua sosial medianya. Karena banyak banget gak hanya Besti Edition tapi ada program yang lain juga yang pastinya lebih seru-seru juga. Yang pokoknya benar-benar menginspirasi buat kalian semua. Jadi kalau di Boon Lifetainment suka banyak sih sebenarnya cuma Besti Edition aja apa nggak sih? Enggak, sebenarnya banyak. Ada Yuhu, ada Mi Rachel, ada Buntanya, ada Bunde, pokoknya banyak banget dan makanya kalian harus subscribe supaya kalian nggak ketinggalan konten-konten di Boon Lifetainment. Dan buat kalian semua yang pengen ngasih masukan, pengen bikin konten apa atau request apa aja bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa langsung ke Instagramnya Boon Lifetainment. Begitu. Nah, Today Edition kita hari ini kita mau bahas soal partner in life. Jadi aku ada seorang teman yang satu awet muda banget, terus punya pasangan yang kata netizen tuh idaman banget, jadi kayak couple goals gitu. Jadi dari zaman aku kayaknya masih muda gitu, zaman aku sekolah, aku tuh udah tahu banget nih perempuan ini. Terus kayaknya tuh dari pacarannya lama, terus habis pacaran nikah sampai sekarang. Jadi bener-bener itu kayaknya definisi partner in life gitu ya. Nah jadi kita udah kedatangan Titika Gigi, hai. Langsung nih gue tanya ya, bener gak sih partner in life? Bener banget. Ya lo ngerasain itu juga gak? Iya gue ngerasain banget sih. Lo udah berapa tahun nih kayak dari awal kenal, terus PDKT-nya berapa lama, pacarannya berapa lama, akhirnya nikah tuh Gue berapa lama? udah 23 tahun kenal dia. Udah ngelebihin usia pada saat gue kenal dia, kan gue 18 tahun. Sekarang berarti udah tahun-tahun. Jadi lo kenal langsung pokoknya. PDKT? Jadi kenal, enggak Gi. Jadi gini, gue dulu model majalah kawanku waktu itu. Sama Fahrani ngasih tahu gue, Ti ada yang nitip salam mama lo, cowok ganteng Ti, ketua OSIS gitu kan. Oh gitu? Mana sih? Nah tapi kan dulu majalah kawanku ada yang hitam putih, ada yang berwarna kan. Nah ternyata dia di hitam putih terus kecil. Terus kurang nggak mau gitu. Gue belum lihat aslinya. Gitu? Masih sok banget ya gue ya. Terus ternyata pas gue show sama Farani waktu itu di daerah SCBD di bengkel gitu deh. Oh iya bengkel, tau lah gue. Terus udah gitu ketemu lah gitu. Itu orangnya, ganteng banget. Kaget di luar ekspektasi. Shock langsung dia. Terus? Nah akhirnya nggak lama ada nonton film. Kan biasa kalau majalah tuh suka ada kayak nobar. Iya. Nah gue diajak ditelepon sama dia, mau nggak nonton bareng? Mau, Never Been Kiss jadul. Oh ya Allah. Tahu nggak sih lo Never Been Kiss? Nih gue mau tahu nih sama yang nonton hari ini ya, coba boleh komen di bawah. Kalian tahu nggak, pernah nonton nggak film judul Never Been Kiss? Kalau tahu berarti seumuran. Iya kan? Iya bener. Tapi by the way belum nanya apa kabar, lagi sibuk apa? Baik dong Gi, ya sibuk apa ya? Sibuk syuting aja sih paling, syuting macam-macam. Ya banyak kan kerjaan lu juga kan, banyak syuting lu tiap urusan hari. segala macam. Ya dong. Dan kalau misalnya inget-inget ya balik lagi dulu, kerjaan pertama lu tuh apa? Ya kan jadi model iya model, gitu. Kerjaan model majalah. Oke, kalau nggak kerjaan besar pertama lo tuh yang menurut lo kayak gitu. Gue iklan pertama gitu atau apa gitu. ditawarin ini ADC gue, film ADC. Gue inget banget ya. Gue seneng banget sih. Film ADC itu gue SMP kelas 2. Oh SMP, kan lu udah syuting juga Gi waktu itu yang di sini ada setan bukan Belum, sih lu? itu abis itu. Oh abis itu, iya. Pokoknya gue nonton juga kan, lihat tuh. Iya gue ADC gue seneng banget sih, karena awalnya gue aja bisa waktu itu, Dian kan model juga kan, udah jadi model, terus gue seneng banget sih ngeliat dia, maksudnya orangnya pinter, baik, apa segala macam. Terus tiba-tiba dia ngenalin gue ke Mas Rudi, terus kita casting ADC itu gue seneng banget sih. Jadi dia ngenalin gitu. Ya ADC sih emang legenda banget iya, ya, maksudnya legenda. bisa ikut syuting film sih gue bangga banget sih waktu itu. Waktu itu ya, berarti lo kita kelas berapa? Gue waktu itu udah kuliah sih sebenarnya, awal-awal. Awal-awal gue umur kuliah. 21 waktu itu. Tapi lu jadi anak SMA. Jadi anak SMA. Terpuji dong. Iya dong, ya kan. Terpuji kan kayak lu masih udah SMA gitu. Iya, Dan gitu. menurut lo tuh karakter Maura tuh relate gak sih sama dulu gitu? Maura tuh orangnya kan, ya dia kan masuk di geng populer di sekolah gitu kan. Terus ya kalau aslinya nggak gitu sih, gue agak pendiam orangnya, terus agak cuek di Masa sekolah. sih? Iya benar, gue waktu di sekolah dulu cuek, maksudnya nggak yang aduh dandan gitu-gitu, enggak. Gue tuh mandi langsung berangkat, yang nggak perlu bawa-bawa sisir apa gitu. Gitu. Gue nggak pernah sisiran dulu. Gue juga sih kalau Gue gitu. jarang, udah langsung gitu aja gitu. Oh gitu? Nggak pakai pengering juga, langsung
basah ke sekolah. Iya sama gue juga ada sih masa Iya, kayak lu gitu. juga gitu ya? Iya, makanya. Basah gitu, rambut basah Iya, ke pokoknya sekolah gue cuek. gitu. Kalau Maura kan dia kayaknya apa-apa harus yang on, apa dari Iya, atas sampai centil bawah, banget, centil apa gitu, gitu. flirty banget sama cowok-cowok. Ya kalau gue enggak, yang lebih cuek gitu. Nah kalau kayak Rangga tuh kan dingin gitu ya. Itu kalau itu kriteria lo juga atau bukan? Atau lo sukanya kayak gimana sebenarnya? Iya, gue suka cowok yang gak tebar pesona, tau gak sih Gi? Yang cool ya kayak gitu. suami lo sekarang gitu? Iya. Aduh, kayak heboh sendiri ya gue ya. Dia pokoknya iya, gitu. gue kan juga ya gitu Jadi dia namanya. cool gitu. Kalau jalan lurus set gitu. Nggak lihat nengok kanan kiri. Kanan kiri kayak gitu-gitu. Jadi gue seneng. Oh ya udah gitu. Oh gitu, iya lo gemes banget. Iya, waktu itu ada temen gue Gi ketemu di kafe. Padahal dia udah lama, udah bertahun-tahun jadi temen gue dan sering kenalan juga sama Tian. Dan Tian harusnya tapi Tian tetap nggak di kafe gitu. Oh, itu cowok banget Tian sih, depan itu cowok gue. banget. Iya, jadi dia nggak nengok kanan kiri. Gue seneng gitu. Oh, lo seneng? Iya, gue jadi seneng cuma gitu. lo doang gitu Cool, ya? gitu. Di hidupnya dia hanya lo doang gitu. Jadi Iya, gitu maunya gitu sih. aduh, Masya Allah. Tapi Amin, amin. kalau lo kan main ADC gitu ya, terus kayak zaman dulu lah pada umumnya gitu ya, anak Iya. SMA zaman dulu, lo ngeliat anak SMA zaman sekarang menurut lo beda banget gak sih? Anak sekarang kan ya dari segi ininya aja udah beda Gi, maksudnya sosial media, ya nggak sih, udah lebih maju lah segala-galanya, teknologi segala macam. Zaman dulu handphone kayaknya nggak pegang ya kita ya juga ya? Zaman dulu pager kali, nggak ada yang, lo ada zaman pager nggak sih? Ada, gue udah ada. Yang harus nelpon operator dulu. Iya. Gue dulu suka banget janjian. ini pager nyokap gue suruh cepet pulang. Mama pulang jam berapa gitu, gue suruh pagernya Iya, gitu. Jadi zaman dulu sama zaman sekarang beda banget. Makanya gue waktu long distance relationship, gue tuh waktu itu jadian sama Tian tuh diburu-buruin karena dia udah mau berangkat ke Jerman, jadi buru-buru jadian. Jadi umur? 2 minggu doang dari telepon-teleponan langsung jadian karena dia langsung berangkat ke Jerman. Lu waktu itu jadian umur? 19 tahun. Jadi sebelum ADC? Sebelum ADC 21 tahun gitu. Jadi jadi ya udah langsung jadian long distance 6 tahun. Jadi gitu. belum sempat pergi bareng gitu. Iya sempet, cuma ngebut dikebut nggak nyampe berapa bulan lah. Pokoknya gue jadian bulan Juli, Desember dia udah berangkat. Nangis gak? 6 bulan. Iya, nangisnya parah sih. Masa Nangis, kayak nangis the sendiri, end of tapi the world gitu nangisnya gak? ke mall gitu, ke PIM. Nangis Sama sendiri teman-teman. gitu. Iya, apa Sendirian. Dari bandara kan nganterin. Terus gue nangis-nangis di mall sendirian. Oh ya bucinnya parah sih. Terus kan gue gaptek Gi, dulu kan belum ada tuh yang namanya, sekarang kan gampang di HP ada video call segala macam. Dulu tuh gue bener-bener harus ke warnet. Iya, gue juga dulu ke warnet. Terus sama. gue cari yang itu loh, MIRC apa yang ribet banget Iya, itu. buat chattingan. Buat chatting-chatting, Iya. net Soalnya kalau meeting misalnya gitu. kayak SMS gitu mahal kan? SMS mahal, Iya. 9.000 sekali SMS dulu, zaman dulu, bener nggak sih? Bener nggak sih? Iya bener lagi, iya mahal Iya. banget loh. Sedangkan kita dulu pakai pulsa ya. Iya pokoknya Sebulan perjuangannya cuman berapa? lumayan, jadi gue surat-suratan. Nah gue nggak nyangka disimpan sama dia sampai sekarang Oh ya? suratnya. Sementara surat dari dia ke gue semua barang-barang gue nggak tahu di mana gitu kan. Masa? Dia simpan Dia simpen? dan setelah 23 tahun, setelah berapa tahun nih gue baru baca lagi, ya Allah ternyata gue sealai itu. Alay banget sih, lucu Dia, banget. tapi dia masih nganggapnya kali sweet kali ya. Dia seneng mengabadikan kayak tiket-tiket bioskop. Masa? Iya. Dulu pacaran sama lu masih dipegang? Iya, dia tuh seneng Iya. kayak gitu-gitu, Sebenarnya- koin-koin. Sebenarnya berarti walaupun dia kayaknya cuek gitu kayak lihat tapi sebenarnya dia romantis ya? Iya, dia cool banget. Ih, kayaknya dia cuek, ternyata dia diam-diam bucin. Terus habis itu lo jadi seneng? Senang. Jadi gue ada baju, waktu mau berangkat ke Jerman gue ada bajunya gue suruh dia simpen, gue juga ambil baju dia buat gue lihat-liatin di rumah. Oh ya Allah. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak long distance kan kalau sekarang kan gampang ya kayak lo ya udah gitu tetap bisa berhubungan bisa 24 jam bahkan Iya, kita kalau misalnya video mau call. ketemu video call kayak gitu-gitu. Lo dulu ada maksudnya ya takut gak sih kayak misalnya gitu long distance atau lo banyak Iya. yang godain juga gitu di Jakarta? Iya takut lah, pasti ada takut-takutnya. Di sana kan cewek-cewek di sana kita Iya, kan nggak tahu iya. gimana ya gitu. Tapi ya udah Bismillah aja sih Gi. Lo nggak maksudnya lo juga di sini ngejaganya tuh gimana? Maksudnya kan kayak ya kalau kita mah sebagai perempuan kalau lakinya kita dijauh kan pasti kita takut ya iyalah wajar. Tapi lo nya sendiri ngejaga nggak gitu di Iya gue di yang sini penting gitu? gue komunikasi sih. Misalnya yang gue hari ini mau ke kawinan si ini ya. Oh lo hari ini ngabarinnya pakai apa?
ngabarinnya waktu itu ada biasa SMS, bisa lewat ini apa namanya Email. chatting, iya email-emailan. Jam dulu ada yang namanya Messenger. Iya Oh, itu. iya. Yang aku Iya, kesini iya, ya. iya. Jadi gue tetap chatting gitu. Ada waktu itu Yahoo Messenger, MSN Iya, Messenger iya, gitu, iya. Gi. Jadi apa-apa Bisa kok- lah. Iya bener. Kok Gi ya, gue manggil Tian dulu Sugi terus Gigi. Sorry, agak roaming dikit baru. Oh, roaming. Oke, balik lagi ke karir dulu gitu ya. Iya. Jadi main film pertama deh atau kerja pertama di dunia entertainment gitu, kerjaan yang besar gitu atau mungkin main iklan gitu. Boleh tau nggak dulu bayarannya kepo deh berapa sih zaman Yang dulu? dari mana nih? Yang kecil Kalau dulu. film, Gue kalau pernah film. jadi figuran. Oh, pernah? Pernah, waktu itu artisnya Mbak Nia Zulkarnain sama Nana Krip. Mas Nana Krip ya? Nana Krip kalau nggak salah. Beda usia. Beda usia, gue juga nggak tahu lagi yang itu. Mbak Oh, Nia jadi figuran. Zulkarnain. Iya, gue pernah jadi figuran. Dibayarnya? Terus dia 25.000. 25.000 itu gede loh dulu. Iya, Karena uang lumayan, transport tapi kita dulu segitu. ongkos ngambilnya aja lebih dari, maksudnya lumayan kan, ongkos ngambil jauh soalnya. Gue dari Bekasi gue harus ke daerah Kostrad situ, jadi jauh, jadi nggak gue ambil. Iya jauh sih, Cuma 25.000 maksudnya lah ya. Tapi honor lebih ke foto- pengalamannya aja kali. Iya, pengalamannya. Cuma honor foto gue 75.000. Ya, Fotonya oke lah. tergantung mau cover mau apa. Oh kalau cover, Kalau cover agak naikkan dikit lah. Zaman dulu Kawanku. tuh. Iya, kawanku. Dulu gue langganan tau kawanku dulu. Oh iya. Iya kawanku gue langganan, majalah gadis gue langganan. Iya, Aneka. Aneka enggak, gue kawanku sama gadis dulu langganan di rumah. Sama Bobo. Pokoknya gue benar-benar ngalamin casting naik bus, turun bus gitu. Benar-benar dibayar dari 25.000 Gi. Dari 25.000. Nah lu tuh emang dari dulu memang lo kepengen jadi artis gitu atau terjun di dunia entertainment atau emang gak sengaja atau kayak gimana? Nah, gue tuh awalnya sebenarnya kakak gue yang ditawarin sama seorang fotografer namanya Mas Polo. Awalnya dia yang ditawarin, tapi dia bilang adek aku nih suka mejeng-mejeng sendiri depan cermin, suka ngomong sendiri. Lu tuh Terus suka ini. ngomong sendiri, suka acting-acting gitu, Gi. Gitu. Kakak lo dulu. cewek? Kakak gue cewek, seneng jadi model, berkaca. Oh lo suka dandan, gitu, tapi di rumah, gak di sekolah gitu kan? Enggak di sekolah cuek sih, di rumah maksudnya. Jadi ya udah akhirnya gue Diajakin. difoto. Pertama casting dulu, casting ya itu tadi sinetron, iklan, terus video klip kayak Dewa, Chrisye, Iwan Fals gitu-gitu. Oh Terus jadi model. iya, dari model udah film. Habis itu Oh, dari model sinetron juga. Iya kan lu tuh main sinetron. Iya, sinetron tau juga gue, cerita iya. cinta segala macam gue ikut. Nah itu kalau dari semuanya lo kan model, iya. Modelnya udah segala macam model ya, iklan iya, majalah iya, terus jadi apa tadi figuran iya, figuran. terus pernah main film iya, main sinetron iya, nyanyi iya. Ya nyanyi tuh nggak sengaja karena Mas Rudi bilang ternyata gue yang harus isi suara yang udah dadak. Nah itu satu album. Nah itu dari ternyata. semuanya itu yang udah pernah lo cobain, yang paling challenging jadi apa? Ya nyanyi itu lagi lo gitu. tiba-tiba yang tadinya gue nggak pernah gue harus nyanyi dan nyanyi langsung dangdut gitu Oh iya, kan. tapi bisa kan? Dangdut juga, ada popnya juga, ada rocknya juga kalau nggak salah di satu album itu ada 7 lagu. Gila Mas Rudi, gue kira itu suara orang, ternyata gue harus nyanyi. Jadi itu benar-benar kecebur challenging ya? karena gue harus dengerin terus kan lagu-lagu yang sebagai contoh supaya gue dapet cengkoknya. Ada cengkoknya kan kalau dangdut. Tapi karena si cewek ini mendadak dangdut, nggak boleh terlalu bercengkok gitu. Jadi kayak agak-agak ngeplan, gitu deh, jadi lo agak susah tricky gitu. lah, Tricky susah. banget. Udah nyanyi pertama, terus banyak banget requestannya. Iya dan, gitu. dan filmnya kan ada dari mulai dia pop sampai dia dangdut tuh ada ininya, gradasinya gitu, ada perbedaannya. Jadi agak challenging banget sih buat gue gitu. Tapi akhirnya bisa kan? Ya alhamdulillah, sih. Nah kalau bisa tadi kan lo cerita gitu kan kayak zaman dulu tuh kan buat casting aja kan ribet Ribet, gue gitu. tuh kok kasih iklan, cewek-cewek lagi pada dandan dari sini sampai sana. Gue pernah, Gi? gue dulu iklan juga. Terus gue casting Iya. iklan Gue juga. kira lo udah langsung, oke approve Gigi udah langsung. Enggak, gue tuh inget banget pertama kali gue casting iklan itu, tunggu, Iklan apa? iklan ada sabun cuci muka. Oh gue inget, gue tuh bareng sama Sisi, bareng karena dia waktu itu gak jadi atau akhirnya gue tuker ini sama dia karena dia tuh harus syuting
ADC apa kalau nggak salah. Oh jadi di tahun-tahun itu di ya? tahun itu gue 2 SMP soalnya waktu itu. Oh udah langsung Itu facial yang pertama, wash iya ya. SMP itu tuh gue inget banget. Dan perjuangan kan Gi, castingnya. Syuting iklan tuh 3 hari loh zaman dulu. Iya benar. Dan ribet Castingnya banget. juga ribet. Dari ini langsung nanti jadi harus dipilih kandidat dulu. Iya benar. Terus nanti dari kandidat di tes cam lagi. Benar perjuangan Panjang banget. deh Jadi pokoknya. emang ya tapi jadinya kita lebih menghargai kan Gi. Bener. Setiap Terus perjuangan sinetron kita juga lebih panjang kan. Zaman dulu tuh Iya. syuting sinetron 1 episode bisa 3 hari. Bener, karena kan Jadi dulu hari. weekly kan, nggak kayak Iya. sekarang one day gitu. Nah Jadi tapi lo lebih ngerasa berjuang. gak sih kayak sekarang kan sebenarnya semuanya lebih mudah bener gak? Benar. Iya kan? Heeh, Sekarang karena lebih mudah kayak casting lebih gampang. Terus kayak main sinetron juga kayaknya nggak 1 episode tuh nggak selama kayak dulu ya. Iya, Jadi semuanya benar. lebih gampang gitu. Nah menurut lo merasa jadi nyesel gak sih? Atau gitu gue mulai sekarang aja gitu. Enggak sih, karena gue menikmati semua prosesnya dan gue jadi lebih appreciate sama apa yang gue dapetin dan gue bisa tahu step-stepnya, jadi gue bisa lebih menghargai pendapatan, Iya. bisa lebih nabung, gue bisa menghargai orang sekitar, ya nggak sih? Kita bisa lebih care Lebih sama nemuin diri juga. Iya, kita juga harus jaga attitude kita juga Iya. supaya kita bisa long last gitu. Lebih Gi. banyak belajarnya ya. Iya, lebih banyak belajarnya dan ketemu sama banyak orang tuh benar-benar pengalaman hidup yang Seru. emang tak terlupakan. Terus kadang-kadang tuh yang seru tuh kayak mungkin berapa belas tahun yang lalu tuh kita ketemu dia tuh misalnya di bagian apa tiba-tiba sekarang udah jadi apa Iya. gitu ya. Jadi kayak bener-bener kita ngikut proses hidup orang gitu. hidup orang, Seru bener banget. Nah terus kan kalau misalnya lo kan ya termasuk sebenarnya senior banget jauh gitu dari tahun 2000-an ya berarti ya. Iya. Iya Dari kan tahun 95 kan gue modeling. Nah iya itu lo pernah gak sih ngalamin, ya nggak mungkin sih tapi dia nggak mungkin ngaku juga gitu. Apa? Pengalaman star syndrome. Oh, star syndrome. Tapi apa pernah lo ditegor gitu kayaknya lo sekarang kayaknya ada star syndrome Star deh atau kayak syndrome. lo pernah ada di sekeliling orang yang star syndrome kah? Nah kalau gue tuh dulu karena gue udah mengalami proses gue dari nggak punya ruang tunggu, nunggunya di halaman luar. Iya bener. Iya gak sih? Dan gue dipanggilnya bukan nama loh, dipanggilnya dengan baju. Baju apa namanya? Baju bunga-bunga. Oh saya ya? Iya nyebrang adegan. Hah nyebrangnya gimana nih? Nyebrang adegan gue. Udah nyebrang aja. Nah gue dari kayak gitu jadi gue kayak lebih pas Lebih menghargai iya, ya? begitu gue dapet peran utama, peran yang lebih besar, gue jadi lebih menghargai. Jadi gue kayaknya mudah-mudahan ya nggak tahu juga sih pandangan orang gimana, ya mudah-mudahan nggak ada star syndrome. Cuma gue pernah juga sih dengan perjalanan berapa puluh tahun ini gue pernah melihat beberapa orang yang emang mengalami star syndrome itu yang emang langsung sih mungkin dia nggak sempat gitu. melewati proses dari figuran dulu dari apa dulu gitu Gi. Tapi mungkin nggak bisa disalahin juga, toh itu kan itu satu proses hidup gitu ya nggak sih kayak Iya. ya mungkin mereka nggak ada yang ngajarin, Bener. atau nggak ada yang ngingetin, atau juga mungkin dia nggak tahu, Dia nggak gitu. tahu bakal langsung Oh, iya, naik, gitu. belum prepare, belum siap, belum apa. Jadi sebenarnya kita nggak bisa ngejudge orang nggak sih Gi? Betul. Ya nggak sih, Iya, kita gua nggak setuju. tahu gimana Pasti ada dia. alasan di belakang itu kan. Pasti ada alasannya gitu. Dan kadang orang tuh ada titik capeknya nggak sih? Iya bener-bener. Kayak aduh gue lagi full banget nih kerjaan segala Iya. macam. Gue lagi butuh me time terus tiba-tiba Di mungkin kerubung iya gitu. mungkin gitu kali ya. Kan kita nggak bisa ngejudge juga. Iya benar-benar. Nah, lo juga kan sebenarnya salah satu yang udah lama banget tapi masih tetap eksis sekarang gitu. Dari zamannya dari zamannya sinetron, terus jadi model main film, terus tiba-tiba ganti platform Facebook, sekarang udah Instagram, sekarang udah TikTok, lo masih main TikTok juga. Iya kan? Lo gimana sih berevolusi itu gitu ngikutin gitu. Sekarang Facebook, Harusnya terus gue besok nanya Instagram. Gigi kan Gigi. Tapi gue jarang main TikTok. Ah masa? Ya maksudnya sekali-sekali aja gitu maksudnya. Kalau lo kan bener-bener, waktu itu gue ke rumahnya dia, ayo kita tiktokan gitu. Nanti kita tiktokan Iya kan bener kan dia mau ngajakin gue minion ya, tiktok. jadi minion. Nah jadi lo gimana sih maksudnya ngikutin zaman itu tuh, lo ngikutin aja apa pengen seru-seruan aja atau itu lo merasa itu satu keharusan, oke gue mau eksis nih masih eksis di dunia ini lo harus ngikutin gitu. Gimana Ya tuh? nggak tahu karena gue suka banget sama dunia entertainment Gi, jadi gue seneng mencoba segala sesuatu. Ini orang lagi pengen nyobain apa sih dan kalau ya semuanya disesuaikan sama kepribadian gue Iya, sih iya. Gi. Kalau gue nyaman gue jalanin, tapi kalau kalau gue enggak, ngerasa kayaknya ini nggak nyaman, kayak misalnya yang terlalu dance atau apa itu ternyata bukan gue banget atau apa gitu,
ya gue nggak ikutin gitu. Jadi emang semuanya tetap gue bisa ikutin tapi disesuaikan sama kenyamanan gue. Gitu. Jadi gue tetap nyoba-nyoba, bener-bener. gitu. Seru. Nah, kita mau lihat dulu nih salah satu kontennya Titi di TikTok. Oh, Udah gitu suami lo mau lagi ya? dia sebenarnya nggak mau TikTok. Jadi gue nyuri-nyuri aja, Gi. Oh gitu? Tapi yang penting Kalau ada dia. dia nggak nyaman, maksudnya dia nggak terlalu seneng TikTokan gitu loh. Cuma emang gue kadang kayak lagi nunggu nih, Tian misalnya lagi prepare apa, di belakang ada kayak gitu nyolong. Dia sadar nggak sih? Aja. Sadar nggak? Sadar sih kalau kayak gitu nggak apa-apa. Cuma kalau kayak sengaja, yuk kita Disuruh gini, yuk. gitu ya, disuruh. Dia, Kamu nanti gerakannya gini gitu, mau nggak? nggak mau dia. Anak-anak suka nggak? Anak-anak juga orangnya pemalu-pemalu gitu loh. Cuma ya kadang-kadang mau, kadang-kadang nggak. Tergantung filternya, Gi. Kalau yang seru-seru kayak ada bintang-bintang, ada apa gitu mau gitu. Yang seru-seru gitu. Iya, cuma gue nggak maksain. Nah, menurut gue kan kayak lo, gue juga pun kita ada di dua zaman yang kalau dulu tuh kan konten tuh nggak banyak gitu ya. Misalnya kayak konten sehari-hari kita tuh paling diliputnya tuh cuma sama infotainment gitu, nggak banyak gitu. Maksudnya nggak yang terlalu di, karena memang nggak ada gitu. Terus sekarang berubah jadi yang semuanya dikontenin gitu. Iya. Menurut lo gimana sih? Kalau gue sebenarnya sah-sah aja sih selama itu positif dan selama itu menginspirasi, menurut gue nggak masalah sih, Gi. Cuma kalau gue yang agak keberatan kalau misalnya ternyata yang nggak terlalu positif gitu loh, Gi, yang kayak gitu. Jadi emang harus dipilih banget sih kita tuh sebenarnya mau kontenin apa sih gitu. Iya. Cuma kalau misalnya yang bikin jadi aura negatif atau apa, kalau gue prefer enggak sih gitu. Kayak misalnya kayak ngebahas sesuatu yang bukan urusannya kita gitu misalnya gitu. Oh, bener gitu. Kalau bisa sih yang emang ya kayak misalnya tips sehat lah, apalah yang gitu-gitu. Atau yang kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari, gitu. jalan-jalan, makan yang seru. menyenangkan lah. Yang menyenangkan gitu. aja gitu. Karena emang kalau kita selalu melakukan hal yang positif kan semuanya attract-nya jadi positif kan, Gi. Dan sekarang kan ada banyak, kalau dulu kan namingnya tuh kan artis ya nggak sih? Kayak zaman dulu kan kayak mau main film, mau penyanyi. Itu kan namingnya tuh artis gitu, bener kan? Nah sekarang nambah lagi jadi ada influencer gitu. Menurut lo bedanya apa sih, sama aja nggak sih sama artis juga? Sebenarnya ya artis juga bisa menginfluence nggak sih? Cuma mungkin influencer awalnya mungkin ada kayak selebgram atau apa gitu. Beda take off aja ya? Iya, beda ininya aja sih. Beda awal mula. Sebenarnya kalau artis kan ya karena bekerja di dunia seni, dia jadi acting atau penyanyi atau apa gitu aja sih, Gi. Cuma kadang ya artis juga bisa menginfluence orang gitu. Bener. Ya mereka juga in a way juga sebenarnya kan, kalau orang bilang juga kadang-kadang kan misalnya ada influencer atau content creator dibilang artis juga, gue bukan artis gitu, tapi sebenarnya ya sama aja dikenalnya gitu kan. Ya di dunia entertainment, ya, di dunia juga entertainment kan gitu. sebenarnya gitu. Nah kita mau lihat lagi nih ada TikToknya Titi nih videonya, aduh bener. Keluarga berencana Bisa ya. kok ada monyetnya mau aja sih. Anteng ya, Gi. Kemarin pas ke Bali. Itu monyetnya astagfirullahaladzim kok gemes. Kan ceritanya kan selfie sama monyet, Gi. Itu monyetnya mau dipancing pegang sama jagung, sebelah sini sama orangnya dipancing. Kalau bisa jagung. aja sih bikin konten kayak gitu. Iseng, Iya, selfie jadi ditawarin, mau nggak selfie sama monyet? Mau gitu. Oh gitu. Cuma matanya nggak boleh dilihat, terus dia nggak boleh disentuh. Gitu. Oh dianya nyamperin. Iya, biar dia duduk nyamperin. Cuma emang pas mau anteng, nanti coba mau Rafathar. Anak lo panik gak tuh? Dua-duanya? Enggak, dia kayak pegang aja, Takut cuma dia nggak berani nengok ke monyetnya. Oh gitu. Karena kalau nengok tuh bisa digerawuk gitu. Iya. Jadi gak diem aja gitu. Iya, seneng sih anak-anak ke situ, Monkey Forest. Oh iya, itu di Monkey Forest. Di Oh Ubud. tuh, jadi buat kalian semua yang mau selfie sama monyet bisa ke Ubud ke Monkey Forest. Nah kalau misalnya kalau ngelihat konten-kontennya Titi itu kan gak jauh-jauh sebenarnya dari konten keluarga, sama anak, sama suami. Jadi memang kayaknya tuh Titi tuh artis gitu, salah satu artis yang sangat amat dekat banget sama keluarga gitu ya kan. Terus selalu quality time bareng sama keluarga, mau sesibuk apa suami sama istri. Dan juga dia tuh selalu ngajarin gue katanya
kalau kita tuh walaupun udah berkeluarga punya anak tapi jangan lupa quality time sama suami. Nah menurut lo tuh Bener, quality time Gi. tuh harus kayak gimana sih? Quality time Iya. sama anak kayak gimana, sama suami gimana, sama keluarga gimana gitu di tengah kesibukan yang pasti banyak banget gitu. Jadi gue dalam setahun itu kalau bisa ada pos-posnya Gi, kayak ada berduaan. Oh lo bikin pos? Iya, Oke. jadi misalnya Februari ini kita berduaan yuk kemana gitu. Yang kemana nih yang seru-seru gitu. Abis itu nanti khusus sama berempat aja. Abis itu ada yang sama mamah juga, sama mamahnya sama mamanya Tian, sama mama aku, sama mamahnya sama papahnya Tian kayak gitu-gitu. Nah jadi emang ada sama keluarga besar, sama keluarga kecil, sama berdua. Jadi sama teman-teman juga gue ada gitu. Oh, jadi emang ada disediain waktu. traveling. Jadi supaya kita juga happy nggak sih? Iya, iya, Kan iya. ibu tuh harus happy, suami juga harus happy happy. mom, happy wife, happy life. katanya. Bener, jadi kita Iya tetap kan? harus quality time kan Iya, iya. gitu. Nah kalau lo tuh emang tipe yang kalau misalnya bikin acara gitu, misalnya bikin acara, bikin mau pergi gitu traveling atau mau bikin quality time itu lo orangnya yang spontan atau yang harus dijadwalin di jauh-jauh hari gitu? Tergantung, kalau misalnya emang daerahnya jelimet banget, misalnya kayak ke Iceland gitu Gi, yang butuh dipikirin Iya, nih. iya, iya. Kapan ada auroranya atau apa gitu, gue dari ya beberapa bulan sebelumnya lah. Tapi kadang bisa tiba-tiba gue ada kosong seminggu atau apa tuh bisa ngedadak. Gue bisa yang Yang deket tiba-tiba gitu. besok udah nyampe ke negara apa gitu. Ah, Gue yang seneng suka karena yang Sagittarius kan spontan. Oh iya lo Sagittarius. Gue bisa tiba-tiba terus kabur kemana. Kalau misalkan ada ini permasalahan ibu-ibu nih ya, bukan permasalahan sih, cuman kadang-kadang tuh ada beberapa teman gue yang suka sharing, katanya gini, aduh gue nggak mau kalau pergi sama cewek-cewek doang, soalnya gue takut nanti laki gue juga minta juga pergi sama cowok-cowok doang gitu, menurut lo iya. gimana? Nah itu dia, gue dari awal sama Tian kayak nanti kalau misalnya kita udah nikah, aku tetap boleh ya misalnya lagi pengen quality time sama teman-teman cowok, terus habis itu gue juga boleh gitu. Jadi emang ya nggak apa-apa sih Itu kalau gue sebenarnya nggak lebih masalah komitmen sih. di awal sih ya, bener nggak sih? Komitmen semuanya tergantung sih, setiap pernikahan kan beda-beda ya komitmennya seperti apa. Kalau aku sih ya, iya mungkin karena aku udah kenal sama Tian. Oh iya, bener. Udah belasan Udah tahun ya Gi, ya. puluhan tahun nggak? Ya udah 20-an kalau sama sekarang. Jadi ya udah bismillah aja, insya Allah selama emang dia selalu ngabarin, kita juga bisa nelpon nggak masalah sih. Nggak masalah, bener-bener. Dan kalau misalnya lo tuh biasanya ada pembagian tugas gitu nggak sih kalau di rumah gitu? Sama Ada. sama suami? Jadi gini, Tian mungkin yang bagian urusan nemenin main bola, apa segala macam. Kegiatan yang gubrak-gubrak gitu? Gubrak-gubrak, gue mungkin yang bantuin PR atau kadang yang PR-nya susah Tian misalnya. Terus apa, jadi emang saling ngisi aja, misalnya pas Tian bisa dia, pas gue bisa dia, pas gue bisa ya gue gitu. Nah ini kan anak-anak kita sama kan, anak-anak Dua cowok, cowok. dua-dua ya kan. Nah katanya kalau anak cowok itu lebih deket ke ibunya, kalau anak-anak lo lebih gimana? Emang sih kalau malam nyariin ibunya terus harus bobo kalau ada gue, jadi gue Jadi tidurin harus dulu. tidurin. Terus kalau mau pergi gitu? Ya akhirnya bisa sih. Kan aku bilang Juna udah 8 tahun dong, udah Sama gede. anak gue udah 7 juga kayak gitu loh, nangis Nyariin gak sih? kan, masih nyariin gak Iya, sih? nangis Iya, kalau jadi gue lo harus pergi. nemenin dia sampai Iya, tidur baru iya, gitu kan. Iya, kadang-kadang gitu mereka maunya kayak harus pelukan dulu. Emang sih gara-gara gue juga dari kecil gue selalu pelukan terus Iya. sampai ketiduran. Lo juga Iya, gitu iya, gak sih? Gi? Iya, Karena enak aja anget-anget peluk-peluk gitu. Karena gue mikirnya juga kan bentar lagi, apalagi anak laki gitu kan, once dia mungkin udah SMP dia udah nggak mau dipeluk, udah mau tidur sendiri. Jadi semaksimal mungkin dia masih mau tidur sama gue ya udah nggak apa-apa gitu. Iya, dan itu bagus Gi, karena gitu? kalau misalnya dia sering dapat pelukan dari ibunya, dia tuh jadi pribadi yang percaya diri, terus gitu dia ya? warm juga, iya dia jadi hangat sama orang gitu-gitu. Jadi dan itu kan bisa Secara psikologisnya menstimulasi otak dia jadi bisa lebih kreatif, lebih pinter gitu-gitu loh. Nggak tahu, gue baca-baca aja. Oh ya, oke, itu adalah masukan baru mungkin buat yang Iya, punya anak mau cewek mau cowok ya. Iya, mau cewek sebenarnya. mau cowok. Kalau gue sih tipe yang ekspresif banget, yang tiap hari gue ngomong, aduh sayang banget sih, Iya, iya, ya ampun iya. ganteng banget sih. Ekspresif, bukan yang gengsi-gengsi, malu-malu gitu. Iya, iya, iya. Nah gue tuh jadi make sure sebelum nikah gue tanya dulu berbagai pertanyaan gitu. Nanti gimana kalau udah punya anak, gue tuh kayak gimana kondisi apa, gue harus suruh stop kerja atau gimana, dan ternyata ya nggak apa-apa. Ada 3 stage of love katanya dalam hidup. Cinta monyet, cinta yang bikin patah hati, dan cinta sejati. Kalau misalnya dulu banget lo harus LDR, lo mau nggak?
Oh, kalau gue tiap akhir tahun gue selalu ada yang namanya Resolusi? dinner, ya, Oh gitu. wishlist dinner. Jadi dicatat, nanti akhir tahun dibuka nih apa aja yang udah tercapai, apa aja yang belum. Oh berarti gitu? iya gitu. Setiap Jadi, tahun dari dulu setiap awal tahun. pacaran? Ini pacar pertama yang diperbolehin sama mama. Pancing dulu deh berantemnya sejauh apa sih hebohnya gitu loh. Tapi iya. kalau udah yang serem-serem kayak main tangan, Iya, 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 gitu iya. langsung tinggalin aja.